Kecuali karena orang beliau mungkin melihat baru dikasih lihat. Nah, itu ketika ke sana pun ya karena melihat hal yang penting, kemudian dia karena lihat kemudian untuk apa namun tidak dikatakan sembarangan oleh mereka karena kita teman-teman yang sangat penting untuk melihat peta tentang keberadaan ada budaya yang ada di dalam masyarakat pada masa itu. Jadi kalau melihat ada ditemukan beberapa bentuk pagar di dalam tanah menunjukkan seperti itu satu kompleks antara candi Gaul, candi Gentong, candi Islam. Ini kompleks Budisnya yang paling terbaik. Kalau yang lain seperti kita lihat kemarin di Candi Gawi itu kita lihat dengan Siwa, di sana ada Sofia dan Siwa, di sana terbang di sana. Nah yang ini satu isu betul-betul adalah dari dulu yang betul-betul karena apa yang disebut sebagai Siwa Buddha itu bukan seperti gambaran orang-orang pada masa sekarang ini menginterpretasikan Siwa Buddha itu seperti gelas yang sama. Satu gelas itu berisi kopi dan teh. Jadi dicampur. Ya, gelas yang sama, satu gelas isi kopi sama teh. Itu pemahaman tentang sinkretisme dan Siwa Buddha yang selama dipahami. Yang saya pahami dan saya tahu di Bali tidak demikian. Bentuk gelas yang sama, dua gelas dengan bentuk yang sama itu berisi kopi satu, yang satu berisi teh. Artinya begini, agama Buddha di Bali itu yang dikatakan Siwa Buddha itu budaya Jawa kuno yang dipakai. Budaya yang sama yaitu Jawa kuno, tapi ajarannya ini berbeda. Bentuk gelas yang sama, dua gelas dengan bentuk yang sama persis, tapi isinya masing-masing gelas ini kopi dan teh. Jadi, kenapa begitu? Saya merasakan sendiri keadaan di Bali. Jika diajak untuk memuja di sana itu ketika saya undang kepada Sulinggi, jadi dibagi dua, kami ada berenam, ada tiga Sulinggi adalah Sulinggi Buddha, Siwa dan Wisnu, satu yang kemudian Buddha, Siwa dan Wisnu di tempat yang lain. Jadi yang Buddha tetap puja dengan Buddha, yang Siwa dengan Siwa, yang Wisnu dengan Wisnu. Jadi satu bagian yang pokok utama itu ada saya dari Buddha, dan menurut mereka baru ini satu-satunya mereka mengundang biku untuk memuja bersama. Jadi Buddha, Siwa, Wisnu di tempat yang sama dengan pemakanan yang sama. Kalau mereka pemakanan semua sama. Hanya yang membedakan kalau dalam acara tertentu itu seperti Mecaru, kalau Buddha tidak ada kurban. Yang lain itu ada kurbannya. Kalau Buddha tidak pakai, bedanya di sana yang setara itu. Dan Buddha bisa lebih ringkas pujanya, yang lain itu bisa lebih banyak. Ya itu kalau secara general seperti itu pemahaman masyarakat juga pemahamannya seperti itu. Nah ketika itu kami itu diajak memuja dengan cara Bali. Mereka sampai nilai berarti kemudian pakai Bali ya. Tapi yang saya baca Parita, Parita, ya. Dan tidak ada masalah. Jadi memujanya menjadi bareng. Tiga-tiga itu nggak sendiri-sendiri karena tidak berbarengan. Jadi satu tempat kami di Peligi Utama, di Pasana Utama, yang di Stupa itu ada tiga Sulinggi lagi, Sulinggi Buddha juga, Sulinggi Buddha, kemudian Siwa dan Wisnu. Mereka juga sama, jadi dalam di jam yang sama jam 10 kan mulai Buddha sama, kalau saya sama ini sama. Jadi udah ditentukan 2 jam. Nah ini yang menarik, jadi bukan berarti itu dicampur. Tidak, maka melihat mereka pakaiannya sama, Sulinggi Buddha, Sulinggi Siwa, itu pakaiannya sama. Pakaian sama. Bebankan yang itu ya model kok dasarnya sama sebenarnya. Jadi interpretasinya berbeda-beda. Nah kalau bedanya nanti kalau ada putih mati itu ada di kepala. Jadi putih kepala itu yang beda antara Buddha, Siwa itu dari situ yang membedakan. Nah yang lain lagi, kalau di kita adalah Ratnatraya atau Triratna, yaitu Buddha, Dhamma dan Sangha.
Dalam hal ini Wairosana, Wajrapani, Wairosana, awal Deswara, Wajrapani. Mereka melihat ini sebagai trimurti, yaitu Siwa, Wisnu, dan Brahma. Mereka melihatnya itu, kalau yang dari Kaweda, dari Kabudha melihatnya adalah Ratnatraya. Jika Wairosana dalam hal ini bentuk dalam mudra cakra, yaitu adalah Koda Dharma, itu adalah Wairosana, kita sebutnya di Wairosana. Lalu awal Deswara, yaitu Dhamma, Sangga adalah Wajrapani. Nah, kalau di Trimurtinya itu adalah Siwa, Wisnu, dan Brahma. Dan ini jelas sekali ada kitab Sangkaharika ini. Jadi di sana objek yang sama dipuja oleh kelompok atau pemahaman yang berbeda, bisa duduk bareng. Ini bentuk toleransi yang luar biasa. Seperti saat ini, walaupun kita di sini duduk bersama mau dalam rangka Waisak, kita duduk bareng dari teman-teman yang dari Israel, dari teman-teman Muslim, dari Buddha, untuk memberikan dukungan kepada kita. Satu dukungan kepada kita, bentuk toleransi yang diwariskan oleh leluhur kita. Nah, inilah yang kita kembangkan. Maka tahun ini dengan penemuan kemarin yang cukup mengharukan buat saya sendiri, karena menemukan kembali benang merah Ratnatraya dari Mendut sampai ke Bali, dan terutama misteri yang dan selama ini saya cari adalah yang ada di Mojokerto. Mojokerto sebagai titik sentral Majapahit yang ditemukan tempat pemuja. Objek pemujanya apa? Oh, nggak jelas. Tapi dengan penemuan ini menjadi jelas. Dengan penemuan ini menjadi jelas apa sih yang menjadi objek pemujaan di Majapahit, khususnya oleh komunitas Buddhisnya. Gitu. Ini menjadi jelas. Kajian secara penemuan artefak juga sudah ada. Maka tahun ini berdasarkan beberapa permintaan dari teman-teman yang ada di Jakarta, kita mengatakan bisa nggak Bante ini nanti dihidupkan kembali, tidak sebagai monumen mati. Jadi ternyata di mereka ada monumen yang mati, ada monumen yang hidup. Monumen yang hidup itu artinya ada pelaku ritus di mana tempat ini masih dipakai untuk ritual. Nah, mereka minta kalau yang itu diharapkan dari komunitas Buddhis kan gitu. Nah, sebagai ungkapan terima kasih saya dengan penemuan itu, saya katakan ya, kita akan mulai dari Waisak. Maka Waisak ini kita mulai untuk melakukan penghormatan kepada Ratnatraya dengan pagi nanti ini. Ya, alangkah kadarnya dulu saja. Nanti kita diskusi dengan tim dan juga atau kita nanti untuk lebih lanjut bagaimana penataan dan ruang mana sebenarnya bisa digunakan untuk ini. Karena kalau melihat ini sebagai pendamping yang dalam itu menjadi satu hal yang masalah agung katanya seperti itu, menghadapi soal sama ke timur menghadapnya. Jadi dari yang saya tahu keterangan saya belum jauh ke sana. Tapi paling tidak lain teraba jelas gitu ya. Karena ini merupakan kali pertama kita akan melakukan dan mengawali untuk menggali akar-akar Buddhisme Nusantara. Ya, ini ada di Mojokerto. Karena betul-betul kehilangan kalau Mojokerto, kalau ada memahami sejarah dan memahami tradisi ajaran Mojokerto kehilangan. Sangat kehilangan, betul-betul kehilangan. Nah, ini mudah-mudahan menjadi satu rangkaian, walaupun tidak lagi sama persis dengan masa lalu. Tentunya kan peradaban kan berubah ya, yang berubah itu peradaban, tetapi esensi itu tidak berubah, esensi dharma tidak berubah, yang juga peradaban. Nah, walaupun tidak terlalu persis secara peradaban dengan masa lalu, paling tidak secara esensi kita bisa membangkitkan semangat itu mulai dari Waisak tahun ini. Itu harapan saya pada acara kali ini. Kita dari Anda semua, mari kita lanjutkan sukacita dengan warisan-warisan yang luar biasa, agar kita bisa membangkitkan kembali semangat spiritual yang diwariskan oleh leluhur masa lalu di tempat ini, ya, sebagai satu dorongan spirit untuk kita menjadi
umat kita dalam upaya mempraktekkan dharma. Mari kita persiapkan dengan bukan keyakinan kepada Buddha Dharma dan Sangha. Kita akan memulai dengan melakukan pertama puja, ya, dengan 8 persembahan kepada Ratnataya, dan kita lanjutkan dengan balasan puja pagi sebagai bentuk penghormatan kepada Ratnataya. Kita mulai dengan duduk berlutut dan berajak.